Izin nih foto keluarga mah ya? Iya ini sama almarhum ya. Nah itu sempet tuh. Itu waktu pas baru lahir banget mah ini mah. Pas seminggu waktu itu anak aku baru lahir yang paling kecil. Oh ini yang nomor pertama sekarang usia berapa mah? Yang pertama sekarang udah gede-gede, ini udah kelas 1 SMA. Terus yang kedua udah kelas 2 SMP. Terus yang ketiga udah 6 tahun tadi. Gitu lah. Di sini semua kakaknya yang nomor pertama? Kalau kakak di pesantren. Oh pesantren, Masya Allah. Iya, di Jawa Timur. Iya. Kalau yang kedua sekolah di sini. Sekolah di sini ya. Sama yang ketiga. Boleh, Ma izin kita boleh duduk nih Ma ya. Bang Aldi, ini kita sekarang mau ketemu siapa? Nah, kita mau ke rumah seorang chef terkenal Pak Ustadz. Chef itu yang jago masak ya? Betul. Terus kita mau ngapain? Jadi beliau ini selain chef juga beliau seorang single mom dan super mom. Iya. Beliau merawat anaknya 3 orang Pak Ustadz sendirian. Dan makanya kita mau ngobrol-ngobrol tentang perjuangannya Pak Ustadz. Kira-kira kita dimasakin apa ini? Nah itu dia karena dia chef, siapa tahu dimasakin ya. Iya, Kak? siap. Pasti Pak Ustadz ya. Ayo, ayo, ayo. Yuk, Mirsa. Kita langsung aja ketemu chef terkenalnya yuk. Mama Lita, Assalamualaikum. Loh, Iya. bukannya besok? Gimana sih? Ngajakin sekarang. Mama Lita. Halo Pak Ustadz. Iya, mohon maaf besok nggak ada callingan, jadi hari ini aja ya. Iya, aku udah mau pergi. Ya gimana dong Mama Lita, Yaudah deh. sebentar kita ngobrol. Ya udah deh, yuk masuk yuk. Ya alhamdulillah, makasih ya. Ya, Mama Lita. udah rapi. ya. Ya udah rapi Mama Lita, Yuk, mana masuk, yuk. masih dimasakin. Ayo, Mama Lita. pakai aja. Jangan Mama Lita, Nggak apa-apa. Udah, Ya acaranya Allah. hari ini ya kan. Silakan masuk. Assalamualaikum, permisi ya Ma. Wow, Masya Silakan, Pak Allah, Ustadz. asik banget rumah Mama Lita nih. Seadanya nih. Nah. Aku juga baru mau belanja tadi. Iya mah kita yang datangnya kecepatan mah. Harusnya besok Pak Ustadz ya kita datangnya. Iya. Salah tanggal kita mah. Bisa-bisa ya salah hari. Udah cepet-cepet pengen dimasakin mama sebenarnya. Karena puasa mungkin kurang konsentrasi. Iya bener Ma. Ma izin nih foto keluarga mah ya? Iya ini Sama ini almarhum ya? Nah Untung itu, sempet tuh. itu waktu pas baru lahir banget mah ini mah? Pas seminggu waktu itu anak aku baru lahir yang paling kecil. Oh ini yang nomor pertama sekarang usia berapa mah? Yang pertama sekarang udah gede-gede, ini udah kelas 1 SMA. Terus yang kedua udah kelas 2 SMP. Terus yang ketiga udah 6 tahun tadi. Gitu lah. Di sini semua kakaknya yang nomor pertama? Kalau kakak di pesantren. Oh pesantren, Masya Allah. Iya di Jawa Timur. Iya. Kalau yang kedua sekolah di sini. Sekolah di sini ya. Sama yang ketiga. Boleh, Ma izin kita boleh duduk nih Ma ya. Pak Ustadz izin Pak Ustadz. Beliau ini Mama Lita ini seorang super mom Pak Ustadz. Semenjak kepergian suami, Mama kan punya 3 orang anak. Apa yang buat Mama kuat mah? Pastinya anak-anak itu sendiri ya. Maksudnya kayak ngebayangin mereka udah nggak ada papanya gitu. Cuman punya aku gitu kan yang diharapin. Jadi ya kalau aku nggak kuat mereka mau pegangannya kemana gitu. Masya Allah, Itu perjuangan sih. seorang ibu ya Pak Ustadz ya. Untuk mengurus 3 orang anak Pak Ustadz. Luar biasa Mama Lita. Pusing Pak Ustadz. Tinggal suami, anak 3. Ya Allah, luar biasa. Insya Allah Allah jaga Mama Lita. Masya Allah. Allah jaga anak-anak Mama Lita. Inilah perjuangan seorang ibu. Coba Bang Aldi, kita nih ya kan teringat nih perjuangan Siti Hajar ketika berada di tempat yang tandus, yang benar-benar kering. Itu untuk mencari air yang mana air tersebut untuk diberikan kepada putranya bernama Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dari Bukit Sopa, Marwah, Sopa sampai 7 kali balik. Itulah perjuangan seorang ibu. Makanya mudah-mudahan nih Mama Lita sehat. Amin, amin. Amin ya Allah, amin. Doain ya Pak Ustadz ya. Iya selalu. Semangat selalu Mama. Nih, tapi memang kalau ngeliat sosok Mama Lita ini energik banget ya. Bener. Terus kita lihat juga beliau merawat sebagai single mom, merawat 3 orang anak. Momen apa nih yang buat Mama akhirnya setelah ditinggal pergi oleh suami, ya, Mama harus bangkit tuh. Momen apa yang bikin Mama, pokoknya saya harus bangkit, harus semangat untuk anak-anak. Momen apa tuh, Ma? Waktu itu namanya ditinggal suaminya jadi kayak ngeblank, gak tahu mau ngapain gitu. Tapi alhamdulillah itu nggak lama Pak Ustadz, karena waktu itu kan anak aku yang kecil itu tuh ada momen adek aku tuh ngomong kayak, kamu mau sampai kapan kayak gini katanya. Kayak anak aku yang kecil itu aja sempet kayak nggak aku
apa ya, nggak aku ladenin Nggak kayak diperhatiin. gitu. Nah, kaget mamanya posisi waktu itu bener-bener kaget banget. Iya bener-bener kayak tisu melayang dari tinggi tuh gimana sih. Terus katanya itu Gege sampai diajakin bercanda nggak dipeduliin kayak gitu-gitu loh, kayak buta sama keadaan sekeliling. Itu sih. Kalau anak yang kecil pernah menanyakan soal ayahnya? Kalau sekarang sering, maksudnya karena udah gede juga kan Pak Ustadz, jadi ngerti. Terus dia juga suka nonton apa sih konten-konten sekarang banyak kan yang tentang ayah gitu. Paling dia gini sih bilang kayak aku kangen papa mau ke makam dong. Tapi kan makam papanya jauh ya di Kalimantan gitu. Oh, di makam kayaknya Kalimantan. Di Kalimantan. Jadi paling ya udah kalau kangen papa kita kirim doa gitu. Kita kirim doa buat papa. Terus selain kangen sama papa, minta papa lagi Pak Ustadz, gimana dong? Kalau masih ada jodohnya kan insya Allah kenapa enggak ya Pak Ustadz ya. Tapi mama keseharian di rumah tuh selama bulan Ramadan ini memang selalu masak buat nyiapin anak-anak sahur gitu. Masak, jadi setiap aku bikin konten kan bisa sekalian buat buka puasa, Oh iya benar buat juga ya. sahur gitu. Kirim-kirim atau mah boleh mak ke rumah. Boleh. Berarti kalau begitu menunya setiap hari berbeda dong? Iya benar Pak Ustadz. Terus kan anak-anak namanya anak-anak mintanya kadang namanya puasa ya, pengen ini, pengen itu gitu. Jadi kalau bulan puasa tuh meja makan rame. Karena emang harus nyiapin buat sahur, ya makanya Iya, buat buka puasa. bener. Nah, mama kan menjalani kehidupan sekarang sebagai single parent ya ma, dengan anak 3. Pernah nggak ngerasa, aduh hidup ini kok berat banget gitu ngejalaninnya? Kadang namanya hidup ya, manusia biasa pasti adalah titik-titik kayak gitu. Apalagi saat kayak harus ngambil keputusan yang lumayan berat buat anak-anak tuh, yang tadinya ada tempat buat berbagi, Buat sharing ya, Ma, buat ya. sharing, sekarang harus diputusin sendiri gitu. Kadang takutnya, aduh ini bener gak ya, ini bener gak langkah yang diambil gitu. Apalagi kalau bokeh Pak Ustadz, aduh itu berat banget udah gitu. Kita juga sama. Iya ya. Ini gimana Pak Ustadz? Itulah yang namanya kehidupan. Iya. Hidup itu bukan dari senang menuju kesenangan. Hidup itu dari ujian untuk menuju ujian selanjutnya. Masya Allah. Maka dari itu, bagi orang yang bersabar atas ujian yang Allah berikan dalam kehidupannya, maka innallaha ma'as-sabirin, sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Itu istimewanya. Makanya kan dengan kita sabar, kita mampu menjalani daripada ujian tersebut sehingga kita kuat dan siap-siap saja. Ini akan Allah angkat derajatnya dunia dan akhirat. Masya Allah. Amin. Ngomong-ngomong, inget. Ah iya itu ada tamu mah. Itu kayaknya Order. iya Aldi tadi order makanan buat buka puasa bareng di sini mah. Biar mama nggak usah repot-repot masak. Ya Allah jadi repot-repot. Biar Aldi yang masakin. Emang bisa masak? Masak mesen maksudnya. Iya tuh kayak tamunya teman izin ya Maya. Aldi ambil masakannya ya. Aku bukain. Iya nggak apa-apa, Oh aku ya aja mah. udah. Nah nih mah, Aldi tadi udah pesan takjil mah buat buka Jadi puasa. kebalik Pak Ustadz, yang repot jadinya malah tamu. Iya kita soalnya datang Lagian. kecepetan mah. Iya, salah hari. Nih Aldi juga pesan kurma nih, petik langsung di Abu Dhabi mah. Oh ini langsung dari kebunnya Langsung ya. dari kebunnya. Ini aku sambil aku tuangin deh. Iya mah. Sebentar lagi juga. Nah terus sebentar lagi juga mau Tuh. buka puasa. Sambil ngobrol-ngobrol lagi kita mah Boleh, ya. boleh. Nah, Mama kan anak pertama, Mama kan di pesantren ya. Di pesantren. Itu emang kemauannya dia sendiri atau memang Mama udah pengen rencanain dari awal gitu, pengen anak masuk pesantren gitu? Kalau pesantren sih tadinya itu waktu masih ada almarhum papahnya, emang pengennya anak-anak di pesantrenin Masya gitu kan. Allah. Jadi pas udah nggak ada ya, maksudnya itu kayak jadi amanah gitu buat aku. Iya. Jadi alhamdulillah anaknya juga mau. Nah ini Mama Lita nih, hal apa gitu loh, atau harapan yang selalu Mama Lita minta sama Allah untuk anak-anak? Doa khusus yang biasa dipanjatkan oleh Mama Lita? Aduh, kalau aku sih biasanya karena apalagi buat anak aku yang di sana ya, di pesantren itu kan jauh kan. Jadi aku mintanya kalau terus aku kan juga sering tinggalin anak-anak kan Pak Ustadz karena kadang suka kerja di luar kota gitu atau apa. Doanya minta jagain sama Allah anak-anak saat aku nggak bisa ngejagain mereka gitu. Terus dimudahin
Aduh sedih. Dimudahin segala-galanya, diberikan berkah gitu loh. Akunya juga dimudahkan untuk mencari rezeki untuk mereka, dilancarin untuk rezeki yang berkah gitu sih Pak Ustadz. Sehat. Ya, Masya Allah, salah satu doa yang mustajab itu kan doa dari orang tua. Doa ibu pasti. Iya, doa ibu. Orang tua tuh keramat, ibu keramat gitu loh untuk si anak gitu kan. Mama Lita selalu minta sama Allah, insya Allah Allah ijabah doa Mama Lita untuk anak-anak. Masya Allah. Nah, Ustadz, Mama Lita, ini udah azan maghrib tuh, udah beduk tuh. Oh ini udah juga jamnya buka puasa nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya kita hari ini sampai juga ya, walaupun salah hari. Iya, Terus hidangannya ya aku beresin. Mohon maaf ya Mas adanya ya Pak Ustadz ya. Ya Maaf, Alhamdulillah. aku yang mohon maaf jadi repot-repot. Kita yang maaf datangnya kecepatan mah. Nah, Ini gini ada mah. minum. Iya. Maaf ya Pak Ustadz seadanya ya. Mama Lita, ya Allah, Alhamdulillah. Nah, pemirsa, terima kasih udah ngikutin kita hari ini ya. Sampai jumpa besok ya bersama bintang tamu yang luar biasa lainnya. Ya tetap di Ramadan sama artis, aksi berbagi happy.